Selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi. Nah, ini waktu itu kita pernah bicara masalah hegemoni yang dikemukakan oleh Gramsci. Ya, Nah, ada satu lagi justru Robert Kiyosaki berbicara tentang after hegemoni. Nah, itu maksudnya bagaimana, Prof? ya, tadi sudah sedikit diawali dengan pemikiran Gramsci? Gramsci ya. Eh, Pemikiran Gramsci itu sangat hegemonik. Gramsci itu sangat berpengaruh Hmm. di dunia akademis ya. Saya Hmm. juga pernah ada satu polisi yang mengambil S3 tentang pemikiran hegemoni. Hmm. Dan itu memang satu tema yang menarik sekali, tapi ketika misalnya Gramsci menjelaskan tentang hegemoni, itu hegemoni memang model dominasi ya, Hmm. dominasi misalnya hegemoni Amerika Hmm. terhadap dunia. Ya, jadi hegemoni Amerika nanti dia misalnya didukung lagi oleh misalnya negara-negara NATO dan kemudian dia mencoba untuk menghegemoni negara-negara lain ya. Malah bukan hanya sekedar hegemoni dalam bentuk apa, tapi kadang-kadang sampai melakukan intervensi ke negara-negara lain itu. Hmm. Yang dikemukakan oleh Kouhane ini dia justru sebenarnya berbeda. Makanya dia juga judul bukunya itu sebenarnya After Hegemony. Hmm. Jadi dia mencoba menjelaskan sebenarnya dan melakukan kritik terhadap hegemoni itu. Jadi dia justru sebenarnya melakukan kritik terhadap dominasi satu negara terhadap negara lain karena dia sebenarnya ini jauh sekali memang perbedaan antara hegemoninya termasuk era ya, Hmm. era kehidupan Gramsci dengan kehidupannya sekarang. Dan dia sebenarnya lebih menginginkan hegemoni itu bagaimana misalnya tidak ada seperti hegemoni yang dilakukan pada apa-apa, tapi bagaimana misalnya setelah hegemoni itu ada model pengakuan kesetaraan antara satu negara dengan negara lain. Jadi tidak ada misalnya upaya untuk mencoba untuk menjadikan negara lain itu Lebih sebagai dominan gitu ya. jadi Hmm. mendominasi ya berbagai macam hal untuk misalnya pada negara lain, dan dia justru sebenarnya lebih menginginkan apa yang dia sebut dengan setelah hegemoni itu mencoba menghilangkan hegemoni bentuk lama. Jadi negara-negara itu antara negara dengan negara lain itu justru sebenarnya dia melakukan adanya saling penghargaan. Dan agak aneh juga sebenarnya banyak sekali kalau kita lihat sekarang pemikir-pemikir yang berkembang setelah era transnasional ini yang Hmm. mencoba sebenarnya membicarakan tentang bagaimana kita misalnya menciptakan dunia yang setara, dunia yang adil, dunia yang marah azazi, dunia yang kadang-kadang kita justru mulai gagasannya bagus ya, Hmm. tapi kadang-kadang kita pikir ini sepertinya sangat ideal dan kemudian ya seperti bentuk utopia, tapi saya pikir untuk sekedar bahan pemikiran tentu juga perlu juga kita pahami sebenarnya untuk memahami pemikiran mereka, apakah mungkin misalnya kita bisa menerima atau melakukan kritik itu tentu bagus-bagus saja. Jadi kalau misalnya kita lihat dia menjelaskan tentang terbentuknya, jadi pemikirannya itu sebenarnya sangat berkaitan dengan terbentuknya masyarakat global ya. Hmm. Jadi terbentuknya masyarakat global ini itu berbagai negara itu bisa bertemu, melakukan dialog secara setara ya. Jadi sosial yang sifatnya misalnya baru, bentuk sosial baru yang lebih memberikan penghargaan. Kemudian dia juga menginginkan misalnya apa yang disebut dengan bentuk transnasionalisme, bekerja sama secara global. Jadi kolaborasi itu ditekankan. Jadi kolaborasi secara dunia akademis, kolaborasi juga dalam sosial politik, kerjasama untuk misalnya menyelesaikan masalah-masalah global. Itu sebenarnya sangat dominan. Kan misalnya kita pernah menyinggung tentang SDGs ya, Hmm. bagaimana misalnya masalah-masalah dunia ini secara bersama-sama diatasi dan kemudian misalnya mencoba untuk bisa hidup bersama dengan damai. Berikutnya juga dia misalnya membicarakan tentang bagaimana diplomasi yang sifatnya multilateral ya. Jadi bukan misalnya antara dua pihak yang seperti selamanya ini ya, bipolar ya, tapi Hmm. misalnya multipolar. Jadi dunia yang misalnya yang lebih dilihat sebagai satu kerjasama dari berbagai macam negara, dan itu diharapkan sepertinya terjadi pada era yang kita sebut sebagai pada era globalisasi ini. Dan kemudian dia juga membicarakan tentang yang sudah kita singgung sedikit sebelumnya tentang kewarganegaraan global. Jadi Hmm. ada juga sebenarnya pemikiran dia itu tentang yang sejalan dan kadang-kadang malah membuat tulisan bersama, Hmm. yaitu Robert Nie itu, Joseph Nie itu sebenarnya juga mengidealkan adanya apa yang disebut dengan masyarakat global itu. Jadi masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tentang era informasi. Eh, di luar itu sebenarnya kan ada juga pernah kita singgung sedikit tentang bagaimana misalnya pemikiran hegemoni
yang dikemukakan oleh misalnya Presiden Emmanuel Macron ya Prancis dan kemudian juga Perdana Menteri Inggris ya Tony Blair, yang mereka mengatakan memang dia memang bukan mengatakan hegemoni secara keseluruhan, tapi setelah mulai punahnya, hilangnya hegemoni Amerika, sekarang kan kita lihat misalnya Amerika itu seperti sudah tidak mampu sebenarnya menunjukkan keunggulannya, hegemoninya, ya karena dominasinya ya. Jadi itu sebenarnya sesuatu hal yang baru dan menarik juga, dan kemudian termasuk misalnya Amerika sendiri atau negara-negara lain sudah mengatakan bahwa sekarang Cina itu dalam banyak hal sebenarnya bisa menggantikan unggul dan bisa nanti menggantikan hegemoni dari Amerika dan Eropa. Dan baik misalnya Macron dan juga misalnya Tony Blair mengatakan bahwa sekarang sebenarnya hegemoni itu sudah diambil posisinya oleh dunia timur ya. Yang selama ini lebih 200 tahun sebenarnya hegemoni itu dipegang oleh Amerika dan teman-temannya. Jadi saya pikir ini satu bentuk hegemoni tawaran yang berbeda. menarik ya. Tapi itu menarik tapi sekali. Memang agak bingung juga, Prof. Kan setiap negara itu punya faktor budaya, ideologi dan perbedaan yang lainnya. Bagaimana dia bisa mengatakan itu sebuah kerjasamanya itu dalam bentuk apa kalau sebenarnya kerjasama kan global itu, Prof? Sebenarnya gagasannya itu seperti yang kita itu seperti Bhinneka Tunggal Ika ya. Perbedaan itu tetap tapi kita tidak mencoba untuk mencari lebih misalnya perbedaan, mencari persamaan ya, saling penghargaan. Jadi sebenarnya ini dikemukakan oleh pemikir-pemikir yang sifatnya banyak bicara tentang transnasionalisme, kewarganegaraan negara global itu begitu. Jadi bukan menghilangkan kewarganegaraan masing-masing, tapi adalah memberikan penghargaan terhadap kewarganegaraan yang berbeda, tradisi yang berbeda. Tapi di antara itu semuanya yang ditekankan adalah penghargaan terhadap kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Itu mungkin konsep kunci. Jadi bisa dikatakan yang after hegemoni itu sudah berakhir dan what next? Seperti itu. Jadi lebih sudah kita sungguh-sungguh juga sebelumnya bahwa mereka sebenarnya kita ini memang tinggal dalam satu dunia ya, hidup dalam satu planet ya, dan planet ini harus dijaga bersama. Kita juga memikirkan bahwa memang kewajiban bersamalah untuk bisa misalnya lebih menghargai perbedaan itu daripada mempertajam perbedaan dan misalnya tidak menikah sama sekali. Dan istilah-istilah yang sering sekarang kan itu muncul ya, masyarakat yang inklusif ya. Kemudian misalnya masalah yang menekankan pada kesetaraan, masalah yang menghargai pada hak azazi dan kemanusiaan, itu menjadi konsep-konsep penting di dalam pemikir-pemikir yang sekarang bergerak pada apa yang disebut dengan global strategik itu ya. Masyarakat kesetaraan global. Ya, menarik sekali, Prof. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama.